Oke, selamat sore semuanya teman-teman yang hadir di ruang maju sore hari ini. Terima kasih ya udah hadir ke sini, udah dari minggu lalu kita berjumpa lagi sekarang dan di sore hari ini temanya oke banget nih, kita membahas tentang digital marketing. Jadi pasti bermanfaat buat bisnisnya teman-teman sekalian. Oke, sebelumnya kita akan menampilkan video profil tentang Maju nih biar teman-teman lebih dekat dan lebih akrab sama Maju. Boleh silakan. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis. Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, kami melayani mereka dengan sepenuh hati melalui berbagai macam channel, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri. Apapun bisnismu bisa maju. Belum Oke, itu tadi sekilas tentang Maju ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan sedikit lah tentang gimana itu Maju dan visi misinya. Dan mungkin kalau teman-teman yang tertarik untuk berlangganan Maju bisa langsung boleh ngechat di kolom chat ya. Dan sore hari ini kayaknya pematerinya udah ada nih Mbak Yolanda. Halo Mbak Yolanda.
di tempat kah? Halo, halo, selamat siang semuanya. Oke, selamat siang. Sehat Mbak Yolanda hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Adit Alhamdulillah bagaimana? sehat ya. Oh, alhamdulillah. Walaupun hujan ya sekarang di Malang, tapi kita hangat-hangatin lah di sore hari ini, biar bisa berbagi ilmu sama teman-teman semuanya yang di sini. Dan kita temanya ini ngomongin tentang Instagram sama Facebook ya. Berarti metaverse ya, Mbak ya? Yes, betul banget nih. Jadi ini salah satu materi yang lagi banyak banget dicari tahu orang ya. Karena seperti yang kita tahu nih, digital ads lagi berkembang banget. Jadi materi kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Iya, mungkin buat teman-teman yang sekarang mungkin Gen Z gak tertarik ngulik Facebook dan kawan-kawan, sebenarnya Facebook itu masih punya potensi besar ya Kak ya, buat jadi salah satu tempat untuk branding bisnis teman-teman semuanya di sini. Begitu. Betul banget Oke, Mas Adit. yap. Habis ini Kak Yolanda akan menyampaikan materinya. Jadi selain Kak Yolanda menyampaikan materinya, nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat bisnisnya. Teman-teman juga berpotensi mendapatkan hadiah dari Maju dengan cara memposting keseruan sore hari ini di Instagram story-nya dengan nge-tag seru di Majo dan @maju.indonesia. Nanti teman-teman yang terpilih akan dicat oleh admin dan akan mendapatkan hadiah berupa e-wallet. Jadi buat temennya yang belum hadir bisa diajakin gratis. Jadi selain dapat ilmu, teman-teman juga akan mendapatkan berpotensi mendapatkan hadiah dari Maju begitu. Oke, habis ini Kak Yolanda akan menyampaikan materinya teman-teman. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau pengen menyampaikan sesuatu bisa di kolom chat atau Q&A. Nanti setelah Kak Yolanda menyampaikan materinya, kita akan bacakan dan kita bahas sama-sama begitu. Oke, Kak Yolanda sudah siap? Siap Mas Adit? Oke. Selamat menyampaikan materi Kak Yolanda. Boleh silakan. Terima kasih Mas Adit. Baik. Halo semuanya, selamat siang. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu pada hari ini mengikuti webinar tentang belajar dahsyatnya iklan Facebook dan Instagram untuk perluas pasar dan tingkatkan omset yang akan dibawakan oleh saya yaitu Febria Yolanda. Next. Oke, baik. Sebelumnya perkenalan sedikit ya. Saya Febria Yolanda Esikom. Saya adalah seorang ad spesialis. Saya lulusan dari Digital Communication di Mercu Buana University. Saya memiliki pengalaman kerja dari tahun 2020 sampai 2021 sebagai social media strategis di PT Inti Kosmetik Lestari. Dan dari tahun 2021 sampai saat ini, saya bekerja sebagai senior ad spesialis di Buzoiro Digital Agency. Jadi kurang lebih pengalaman dari kuliah sampai bekerja saya 8 tahun di digital marketing. Apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi ini poin-poin yang akan kita bahas dan kita pelajari bersama, yaitu mengenai Facebook dan Instagram, digital marketing funnel, social media strategi, targeting audience, content marketing, dan digital ads. Baik, sebelumnya kita ulik dulu nih, apa sih Facebook dan Instagram? Pasti teman-teman semua udah banyak yang tahu ya. Jadi Facebook adalah layanan daring media sosial dan jaringan sosial yang dimiliki oleh Meta Platform yang dibuat pada tahun 2004. Jadi rata-rata kita semua udah punya Facebook ya harusnya di sini ya. Lalu setelah ada Facebook, keluarlah suatu platform baru yaitu Instagram. Instagram adalah aplikasi yang digunakan untuk upload foto atau video, di mana aplikasi ini dirilis pada tahun 2010. Baik, ini adalah pengguna Facebook dan Instagram yang ada di dunia. Pada tahun 2003, platform digital Facebook masih menempati posisi pertama, di mana jumlah penggunanya ada di 3 miliar di seluruh dunia. Bagaimana dengan platform lain? Pengguna terbanyak selanjutnya ada di YouTube, yaitu sebanyak 2,5 miliar, WhatsApp di 2 miliar, Instagram 2 miliar, WeChat di 1,3 miliar, dan TikTok di 1,1 miliar. Berikut data demografi pengguna aktif sosial media di Indonesia. Jadi kalau masih bingung nih, sebenarnya Facebook sama Instagram tuh masih banyak dipakai nggak sih? Ternyata berdasarkan data, ternyata masih banyak loh yang menggunakan Facebook dan Instagram. Bisa kita lihat ya dari data di sini. Pengguna Facebook sebanyak 86% pengguna aktif di umur 30 sampai 40
tahun. Untuk pengguna aktivitas Instagram ada di 79% di umur 18 sampai 25 tahun. Begitu juga platform yang lainnya. Ada YouTube di 85%, ada LinkedIn 35%, dan Twitter di 56%. Nah, masuk pada materi digital marketing funnel. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih funnel-funnel marketing apa yang harus kita pelajari. Seperti yang teman-teman mungkin sudah pelajari sebelumnya, ada yang namanya funnel marketing. Ini yang pertama ada yang namanya awareness atau kesadaran akan suatu brand atau company lah kita bicaranya ya. Jadi awareness ini kita gimana caranya bikin orang-orang tahu nih kehadiran brand kita. Kita bisa melalui sosial media konten, iklan di TV, dan lain sebagainya. Matriksnya apa nih? Kita bisa dapat attention, reach menjangkau orang, impression terpapar dari konten yang kita buat. Setelah adanya awareness, kita harus bisa consideration, yaitu di mana adanya pencarian. Setelah orang sadar ada brand kita, gimana caranya kita membuat orang untuk mencari tahu tentang brand kita. Nah, ini disebut sebagai consideration. Kita matriksnya bisa dari traffic, viewers, click. Lalu setelah adanya consideration, ada yang namanya conversion, di mana conversion ini ada suatu tindakan yang dilakukan oleh audiens. Seperti apa? Pembelian, kita juga bisa memberi conversion seperti diskon, gratis ongkir, dan lain sebagainya. Matriksnya seperti purchase rate, ROAS, dan ROI. Setelah adanya pembelian, bagaimana nih step selanjutnya, yaitu ada retention atau pembelian ulang. Bagaimana kita dapat membuat konsumen mau membeli ulang produk kita. Lalu selanjutnya ada loyalty and advocacy, di mana ada pelanggan setia dan pendukung. Setelah kita memiliki pelanggan yang mau membeli ulang, gimana caranya kita tetap membuat pelanggan setia dan mau mendukung brand kita, di mana bisa kita lihat dari good review yang mereka berikan, bagaimana mereka mendukung kita dari segala aspek-aspek yang di dalam brand kita. Selanjutnya ada sosial media strategi. Setelah kita mempelajari marketing funnel, kita sudah melakukan kelima step tersebut. Yang harus kita lakukan adalah membuat strategi di sosial media. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yaitu pertama ada sosial media organik. Ini kita bisa fokus on engagement with target audience, di mana kita bisa membuat konten-konten di sosmed seperti di Instagram, Facebook, itu sosial media organik, seperti kita bikin promo-promo dan lain sebagainya. Itu harus kita siapkan untuk mendapatkan engagement dari audiens. Lalu udah kita bikin nih kontennya, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah social media ads. Karena bagaimanapun juga kita ingin menjangkau banyak orang, jadi diperlukan ads atau iklan untuk menjangkau orang lebih luas lagi. Ini bisa support konten untuk mendapatkan awareness. Jadi kita bisa banget siapin budget promosi untuk menggunakan social media ads. Lalu selanjutnya yang lagi happening yang banyak banget dipakai adalah key opinion leader atau yang kita kenal sebagai KOL atau influencer. Ini setelah kita udah bikin konten di sosial media organik, kita udah pakai ads, kita bisa nih dibantu oleh influencer-influencer untuk bikin social proof, bikin campaign jadi viral. Nah, ini salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Lalu selanjutnya setelah memiliki strategi, yang kita harus ketahui adalah bagaimana kita tahu audiens yang ingin kita tuju, yaitu dengan mentargeting audiens. Apa aja sih yang harus kita targeting? Yang pertama adalah lokasi. Kita harus tahu brand kita untuk lokasi-lokasi mana. Misalnya kalau kita punya brand makanan, otomatis kan makanan-makanan ini ada yang basah, ada yang kering. Untuk basah mungkin nggak bisa segampang yang kering ya, bisa dikirim ke berbagai pelosok Indonesia. Mungkin yang basah lebih terbatas. Nah, itu kita harus punya targeting audience location-nya. Kita misalnya cuma bisa targeting Jabodetabek dan sebagainya, itu sudah harus dipikirkan. Setelah tahu lokasi mana saja yang ingin ditarget, kita harus pikirkan demografinya. Demografi ini apa aja sih? Kita bisa lihat usianya. Misalnya nih produk kita ini untuk remaja kah, untuk orang dewasa kah, atau untuk anak-anak, kita sudah punya demografinya. Lalu jenis kelaminnya, apakah produk kita ini untuk laki-laki atau wanita atau memang untuk bisa semua gender, dan juga orang-orang yang punya minat di mana. Selanjutnya ada minat. Kita bisa tahu nih brand-brand kita tuh biasanya orang-orang belinya yang minatnya apa sih gitu. Misalnya orang yang suka skincarean, misalnya kita punya beauty brand ya, kita punya skincare, kita harus tahu minat orang tuh kemana, dan ini bisa kita analisis dan kita buat strateginya. Lalu selanjutnya perilaku atau behaviornya. Setelah itu perilakunya apa nih?
kita cari tahu, kita analisis. Misalnya audiens kita atau pembeli kita tuh perilakunya tipe yang akan beli repurchase kalau ada diskon doang. Nah, itu yang harus kita pelajari. Di situ fungsinya membuat targeting audiens. Lalu selanjutnya ada konten marketing. Seberapa pentingnya sih konten? Gimana nih teman-teman? Penting nggak sih konten? Ntar kita sambil ngobrol ya, boleh jawab di chat ya. Penting nggak sih konten? Bisa jawab ya yang lagi nonton nih, penting nggak sih konten di dalam dunia digital? Seberapa pentingnya konten? Konten marketing adalah bentuk pemasaran yang berfokus pada membuat, menerbitkan, mendistribusikan konten pada audiens. Konten tidak hanya membantu dalam usaha membangun kepercayaan dan terhubung dengan audiens, namun juga bertindak sebagai hal yang akan dapat mendorong strategi digital marketing. Next. Oke, baik. Ini aku kasih nih 4 core content types atau tipe-tipe konten yang bisa jadi masukan untuk teman-teman. Konten tuh banyak banget ya, nggak terbatas dari 4 ini juga sih, banyak banget. Jadi apa aja sih yang bisa kita buat untuk konten brand kita? Yang pertama adalah konten promote atau konten promosi. Jadi kalau teman-teman punya promosi kayak lagi ada diskon, lagi ada launching produk, itu kita harus bikin konten promosinya. Jangan sampai semua udah bagus nih, produknya udah bagus, segala macam udah disiapin, tapi lupa bikin konten. Nah, ini jadinya campaign kita nggak berjalan dengan maksimal ya, karena nggak ada konten promosinya nih. Orang-orang jadi nggak tahu ternyata di eh, warung kita, di toko kita, di sosmed kita lagi ngadain promosi gitu. Lalu selanjutnya ada konten yang namanya educate atau edukasi. Sebenarnya edukasi ini opsional ya, misalnya teman-teman tergantung brandnya. Tapi ini sangat menarik untuk mendapatkan engagement. Misalnya teman-teman punya produk skincare, jadi bisa nih kasih edukasi kayak tips and trick merawat wajah agar tidak berjerawat. Itu bisa membantu meningkatkan engagement di akun teman-teman semua. Lalu ada selanjutnya konten inspirasi. Jadi inspirasi ini bisa tadi ya, setelah ada konten edukasi bisa inspirasi juga nih, ngasih tahu tutorial dan lain sebagainya, itu bermanfaat untuk audiens untuk mendapatkan engagement juga di akun kita. Selanjutnya adalah entertain, yaitu konten menghibur. Zaman sekarang kan kalau kontennya cuman info-info doang kan garing ya. Jadi nggak apa-apa nih bikin konten-konten seru-seruan aja. Bahkan untuk sekarang lebih banyak konten yang entertain ya, yang banyak like-nya, komen, dan share-nya. Itu bisa banget kita pakai konten entertain, tapi tetap selip-selipin nih produknya. Jadi kayak soft selling gitu. Baik, ini adalah tipe-tipe konten karena kita bahasnya Facebook dan Instagram. Jadi ini aku masukkan apa aja sih yang bisa kita bikin di Facebook dan Instagram. Yang pertama ada feed atau timeline. Ini yang teman-teman foto-foto yang teman masukin ke feed. Ini biasanya kita bisa gunakan foto atau biasanya kalau zaman sekarang bisa ilustrasi ya, di desain-desain gitu. Lalu ada story. Ini story sama sekarang udah lebih dari 15 detik ya. Jadi lebih seru nih. Kalau dulu kan terbatas ya karena pendek. Jadi sekarang story-nya harus bisa dimanfaatin banget nih, karena banyak orang yang lebih sering lihat story dibanding feed ya. Lalu selanjutnya ada carousel. Ini adalah foto-foto yang di slide. Ini biasanya juga bisa kita gunakan untuk kalau mau jalan Cipas dan lain sebagainya. Lalu ada collection ads. Ini katalog ads ya. Kalau misalnya teman-teman mau menjalankan ads di Facebook atau Instagram. Nah, jadi ini aku mau ngasih pertanyaan teman-teman. Menurut teman-teman lebih bagus yang A atau yang B sih? Coba jawab di kolom chat. Aku mau lihat nih adik. Jawaban teman-teman apa sih? Menurut teman-teman lebih bagus konten yang A atau yang B? Ayo nih, ada yang A, ada yang B. Ayo, ayo, apalagi? Lebih banyak kayaknya A ya. Ini B juga ada. Oke. Aduh. A, A, B, B. Siap, siap. Oke, teman-teman. Jadi lebih bagus A atau B sih. Ini kita bisa kembali lagi ke materi yang tadi, yang tipe ads, tipe konten. Seperti yang teman-teman lihat ya, kalau yang A, mereka tuh memenuhi tipe-tipe konten. Mereka ada konten promosinya, konten edukasinya, ada konten entertainnya juga nih, ada juga konten untuk inspirasinya. Sedangkan yang B kita lihat ada apa aja nih, ternyata pas kita perhatiin, ternyata lebih banyak
konten ini doang ya promosi, cuman kayak ngasih tahu produknya lagi diskon 40%, cuman ngasih lihat produknya. Sedangkan yang A lebih banyak nih, lebih variatif kontennya. Jadi kalau kita bisa lihat lebih bagus yang mana sih? Kalau menurut saya lebih bagus A dong. Kenapa lebih bagus A yang tadi? Variatif kontennya lebih banyak, orang-orang akan lebih tertarik dan engage dengan konten di akun A dibanding akun B yang cuman informasiin tentang produk-produk, promo-promo, lama-lama kan boring ya. Lama-lama orang juga kayak unfollow deh gitu. Jadi lebih baik kita lebih variatif lagi untuk membuat konten-konten yang mendatangkan banyak engagement. Next, ini adalah contoh desain nih. Ini udah ada jawabannya ya. Lebih bagus yang kiri atau kanan? Di sini dikasih contoh nih, misalnya dikasih judul 8 social media design mistake you could be making. Nah, lebih bagus kiri atau kanan? Kenapa lebih bagus kanan? Karena kita bisa lihat nih dari posisinya aja layout ya, atau kita bicara tentang layout yang sebelah kanan tuh lebih gampang dilihat. Jadi secara orang lihat HP tuh lebih paham dari isi pesannya dibanding yang kiri. Kiri tuh lebih kecil, gambarnya kecil, tulisannya kecil. Jadi key message atau pesan yang ingin kita sampaikan tuh nggak nyampe ke audiens. Makanya penting banget sebelum mengupload atau merencanakan sebuah konten, kita pikirin dulu nih apa aja pesan atau gambar yang ingin kita masukkan. Jangan sampai udah pesannya bagus, gambarnya bagus, jadi nggak nyampe ke audiens cuman karena peletakan layout. Nah, selanjutnya, tadi kan ada tipe konten. Sekarang lagi ada fenomena yang namanya live streaming, ya nggak sih teman-teman? Hampir semua platform lagi rame-ramenya live streaming, mau itu Facebook, Instagram, lagi TikTok, dan bahkan e-commerce pun sekarang ada live streaming. Jadi ini bisa jadi pilihan konten untuk teman-teman yang mau melakukan variatif konten, yaitu dengan live streaming. Live streaming ini konten juga nggak sih? Konten dong, karena kita harus mendatangkan audiens untuk ke akun kita, apalagi kalau memang teman-teman di akunnya untuk berjualan pasti butuh banget nih kan datengin banyak audiens. Nah, dengan live streaming ini kita bisa banget nge-reach orang, ngejangkau orang, dan memperkenalkan produk kita lebih mudah karena orang bisa melihat secara real time ya. Teman-teman bisa dijelasin nih produk-produknya di live streaming dibanding cuman cara gambar atau foto video doang yang diposting. Jadi live streaming ini bisa teman-teman manfaatkan untuk menaikkan akun teman-teman semuanya. Masuk pada poin inti webinar kita kali ini yang mengenai ads atau digital ads. Jadi yang kita bahas karena Facebook dan Instagram, jadi yang kita gunakan adalah Meta Business Manager. Kalau teman-teman tahu, Meta Business Manager itu adalah web yang bisa kita gunakan untuk melakukan iklan ya. Jadi apa aja sih keuntungan Meta Business? Yang pertama, tidak perlu menggunakan akun bersama. Jadi kita bisa menggunakan email masing-masing untuk akses ke Meta Business. Lalu mudah dikelola. Mudah atau enggaknya baik aja teman-teman, kalau teman-teman udah paham pasti lebih mudah dikelola. Kenapa? Karena kita bisa pakai email kita masing-masing, kita bisa tahu campaign apa yang kita set. Lalu mendapatkan support yang lebih baik. Mendapatkan support ini adalah artian kita bisa targeting lebih detail lagi ya dibanding kita mungkin bisa boost lewat HP ya. Tapi kalau di Meta Business kita supportnya lebih baik, kita bisa targeting lebih detail, baik dari location, dari targeting interest dan lain sebagainya. Lalu mudah menampilkan report untuk bisnis. Yes, ini bener banget karena di Meta Business itu reportnya lengkap banget, bisa kita tarik datanya, mau kita tarik demografi dan lain sebagainya itu bisa banget di Meta Business. Oke, ini aku bahas apa aja sih objektif ads yang ada di Meta Business. Ini ada di dashboard ads, kayak kalau teman-teman udah punya Meta Business, jadi ada yang namanya objektif awareness. Objektif ini, yang tadi awareness ini untuk ngejangkau new audience biar kenalan dulu nih sama produk kita. Jadi apa aja sih matriksnya? Ada reach, brand awareness, video views. Lalu selanjutnya setelah awareness ada yang namanya traffic. Traffic ini tuh teman-teman yang mau misalnya datengin orang ke landing page, ke Linktree segala macam, kita bisa pakai objektif traffic. Selanjutnya ada engagement. Engagement ini untuk mendatangkan tadi like, comment, share itu bisa kita pakai objektif yang engagement. Lalu ada leads. Leads itu kalau teman-teman pernah dapat nih lagi buka Instagram tiba-tiba suruh isi form misalnya dari perumahan mana isi form, itu namanya leads generation. Jadi kalau teman-teman mau dapat database, kita bisa nih pakai objektif ads yang namanya leads gitu.
Lalu selanjutnya ada app promotion. App promotion ini kalau teman-teman punya yang namanya aplikasi. Jadi teman-teman mau datengin new install atau mau datengin orang-orang yang regis, kita bisa nih pakai app promotion. Jadi kita boost aplikasinya untuk orang-orang yang belum install jadi install. Selanjutnya ada sales. Sales ini untuk jualan nih di Facebook. Bisa banget kalau teman-teman misalnya punya e-commerce, Shopee dan lain sebagainya. Biasanya di Facebook itu kita ada yang namanya Cipas. Jadi kita bisa tuh jualan di Facebook dengan objective ads yang namanya sales. Placement ads-nya di mana sih? Kalau Meta Business itu ada 4, kita bisa platformnya di Facebook, Instagram, Audience Network, dan Messenger. Ini bisa dipilih ya, bisa salah satu atau bisa pilih 4-empatnya. Lalu di Meta Business kita bisa ngapain lagi? Bisa yang namanya targeting dan budgeting. Ini yang tadi saya bilang nih, targeting audiensnya apa aja nih kita bisa pilih mau laki-laki perempuan, kita bisa targeting location dari yang spesifik, misalnya mau di Jakarta doang atau mau di seluruh Indonesia bisa kita pilih. Lalu selanjutnya budgeting. Ini budgeting juga kita bisa memilih, misalnya kita cuma punya budget berapa nih sehari 100.000. Oh bisa, di sini kita bisa masukin mau budgetnya berapa, mau runningnya berapa hari, misalnya mau seminggu doang atau sebulan itu bisa kita pilih. Ini struktur iklan di Facebook dan Instagram. Ini hampir sama ya karena menggunakan Meta Business. Jadi yang harus di set pertama adalah kampanyenya, campaign-nya. Jadi kita pilih dulu tadi kampanyenya misalnya mau apa. Mau kampanyenya awareness misalnya, mendatangkan awareness. Jadi kita pilih dulu awareness di campaign, lalu di set iklan. Set iklan tadi kita pilih dulu targeting audiensnya, budgetingnya, dan schedule-nya. Lalu iklan ini adalah materinya, konten yang ingin kita masukkan. Ini adalah step-step yang bisa kita lakukan di Meta Business. Setelah ada Meta Business nih teman-teman, misalnya aku susah pakai Meta Business, bisanya cuma boost lewat akun Instagram, itu bisa teman-teman. Jadi teman-teman yang penting udah menyiapkan akun bisnis Instagramnya, jadi dari pengaturan akun yang tadinya secara personal harus diubah, diberalihkan ke akun profesional. Kalau akunnya masih personal nggak bisa ya teman-teman di AdSense, harus jadi akun bisnis ya, atau disebut akun profesional. Nanti setelah udah jadi akun profesional, kita bisa pilih bisnis. Mau bisnisnya apa? Nanti kan ada pilihan nih, ada bisnis service-nya. Misalnya teman-teman kalau misalnya skincare ada pilihannya beauty dan lain sebagainya. Itu ada service-service yang bisa kita pilih. Lalu setelah penyiapan sudah selesai, kita memiliki akun bisnis Instagram, lengkapi profile. Nih, jangan lupa ya, udah jadi akun bisnis, profilnya harus lengkap. Kayak kita kasih tahu info-info di bio-nya. Misalnya kita punya landing page, masukin. Bisa ya kita punya link tree dimasukin ke profile karena kan rata-rata audiens buka akun yang pertama dilihat bio-nya ya. Jadi jangan lupa dilengkapkan profile akunnya, akun Instagram ya. Nah, ini kalau mau ads melalui Instagram. Jadi apa aja sih yang dilakukan? Pertama, kita ke fitur iklan. Pertama iklan, di sini kita bisa pilih mau pakai yang feed, mau pakai story atau reels. Kita pilih kontennya. Step selanjutnya tujuannya, targetingnya yang tadi ya. Mau orang mau bikin tujuannya mau membuka profil kah, mengunjungi situs webnya, landing page atau link tree-nya, atau orang masuk ke DM, iklannya masuk ke direct message. Selanjutnya, step selanjutnya ada berapa banyak yang ingin dibelanjakan. Ini yang tadi ya anggaran hariannya, budgetnya mau berapa banyak nih. Biasa kalau minimal budget di sini bisa 30 ribuan ya kalau Instagram. Lalu atur lagi nih durasinya mau berapa hari, mau 1 hari bisa, mau seminggu bisa. Ini bisa kita atur. Selanjutnya adalah memilih audiensnya, maunya audiensnya di custom atau enggak, kita bisa pilih sendiri nih buat punya Anda sendiri. Ini custom audience, jadi bisa dipilih. Jadi kita bisa pilih mau cewek doang, cowok doang, atau dua-duanya, mau umurnya berapa itu kita bisa custom audience. Baik, ini kesimpulannya teman-teman dari belajar dahsyatnya belajar di Facebook, Instagram untuk luas pasar dan tingkatkan omset. Jadi yang pertama adalah nikmatin proses. Tidak ada campaign yang langsung untung besar dalam sehari. Seperti halnya mesin dibutuhkan pemanasan dan waktu.
Lalu selanjutnya belajar terus dalam iklan. Setiap spend budget pada iklan tidak ada yang sia-sia, bahkan jika itu rugi. Sebab kita bisa belajar dari pengalaman tersebut, mendapatkan data serta aset yang diperlukan untuk campaign berikutnya. Lalu tiga, perencanaan yang matang. Diperlukan perencanaan yang matang sedari awal. Dibutuhkan analisis dan strategi menjadi sebuah rencana sehingga kita bisa menjalankannya sebagai acuan untuk menjalankan ads di campaign-campaign berikutnya. Terima kasih. Ini WhatsApp saya kalau mau menghubungi nanti bisa ya. Sebelumnya kita masuk ke pertanyaan jawab ya Mas Adit. Oke, siap Kak. Terima kasih banyak atas paparan materinya. Oke, buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung silakan. Kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Em, ini di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan nih Kak sebenarnya. Kita langsung mulai aja biar cepet. Nah, ini udah mulai banyak. Ini yang pertama dari Kak Sandi nih. Sore Kak mau nanya, kalau suka bikin clickbait di konten itu apakah nantinya ada efek negatif? Nah, ini mungkin dia apa judulnya apa ternyata setelah dibuka beda. Mungkin ya kayak gitu ya. Jadi apakah itu nanti akan mengurangi kepercayaan dari si penonton kontennya itu Kak? Silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Kak siapa tadi? Kak Sandi. Oh, Kak Sandi, iya. Halo Kak Sandi. Jadi banyak banget nih konten-konten clickbait yang ada di sosmed kita ya. Sebenarnya itu bisa banget sih dilakuin buat datengin orang, buat nontonin konten kita, datengin engagement ya bilangnya. Tapi balik lagi nih, bener apa kata Mas Adi tadi, jadinya kalau kebanyakan clickbait takutnya audiens jadi kurang interest nih sama akun kita, kayak udah kebiasaan di prank, jadi kayak ini kayaknya bohong deh. Takutnya jadinya seperti itu. Jadi kalau maupun bikin clickbait, kalau bisa masih relate sama isi kontennya. Jangan yang terlalu ini ya, terlalu parah yang clickbaitnya judulnya apa, isi kontennya apa. Jadi lebih baik boleh clickbait dikit tapi tetap relate sama isi kontennya seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Sandi ya. Jadi lebih hati-hati dalam bikin clickbait biar teman-teman udah tetap percaya dengan mungkin kalau kontennya tetap hiburan, jadi biar lucu-lucuan mungkin masih itu sih masih relate ya. Kalau kebanyakan banyak yang nggak sehat itu mungkin ada yang clickbaitnya dewasa setelah diklik ternyata beda itu mungkin bisa mengurangi kepercayaan. Oke, kita lanjut ada Kak Rena Aulia nih. Bagaimana cara menyampaikan informasi mengenai keunggulan produk secara menarik dan mudah dipahami dengan menggunakan bahasa dan metode penyajian, teks visual ataupun audiovisual yang sesuai dengan kebiasaan konsumen dalam mengkonsumsi konten. BTW aku usaha manik-manik. Gimana nih Kak kalau usahanya manik-manik itu kalau bikin konten yang menarik itu gimana secara proporsinya? Oke, thank you Karena pertanyaannya. Sebenarnya kalau konten itu kita biasanya ini ya, kita coba-coba gitu. Coba dulu aja misalnya Karena kan followersnya, kita nggak tahu nih followers tuh lebih suka yang kayak gimana sih. Misalnya lebih suka konten-konten yang lucu, serius, atau gimana. Apalagi ini kan mengenai brand ya atau produk yang kita kelola. Jadi sebaiknya untuk menyampaikan informasi keunggulan produk, kita coba dulu aja. Kita nice try nih, misalnya coba konten yang nyeleneh. Cocok nggak nih sama audiensnya Karena? Misalnya ternyata, oh kok like, comment, share-nya malah sedikit ya pas nyeleneh. Coba deh bikin yang seru, yang agak serius, misalnya tips and trick. Ternyata pas bikin tips and trick lebih banyak nih like, comment, share-nya. Nah, itu bisa dijadikan opsi. Makanya penting banget untuk kita coba-coba dulu aja. Kita bikin banyak konten, makanya dalam membuat konten yang dipentingkan adalah konsistensi. Jadi konsisten bikin kontennya. Jadi dari semua konten yang pernah kita posting, kita pelajari satu-satu yang mana yang sekiranya cocok sama audiens kita. Jadi kita bisa nemuin nih formula mana ya yang bisa kita pakai terus-menerus untuk para audiens. Jangan lupa juga ikutin tren. Tren itu penting banget ya. Jangan sampai kita bikinnya stuck di situ-situ aja, kontennya itu mulu, lama-lama audiens boring takutnya. Jadi lebih baik ikutin tren. Misalnya lagi trennya apa nih, bikin manik-manik sambil joget kah atau apa, it's okay, cobain aja. Yang penting kita tahu nih yang cocok sama audiens kita yang mana, itu yang kita lakuin gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi harus banyak explore dulu, mungkin sambil membaca pasar ya, lebih diminati yang mana. Gitu.
Lalu ada dari Kak Dona Angelia. Ini sama Kak Bambang pertanyaan hampir sama. Jadi untuk gambaran harga berikan di FB dan IG itu mulai dari mana sih? Dan eh, berikutnya jangkauannya bisa sampai seberapa? Intinya begitu sih Kak. Oke, untuk budgeting ya biayanya. Untuk Kak Dona dan Kak Bambang. Oke, untuk budgeting ads sendiri ya, untuk iklan, sebenarnya kan kalau di Meta Bisnis ada minimal daily budget ya. Biasanya sih kalau saya pasang Facebook tuh minimal 50.000 sih, 50.000 sehari. Kita lihat dulu, biasanya schedule-nya coba di seminggu dulu. Misalnya seminggu efektif nggak nih? Kalau kurang, kita bisa perpanjang lagi menjadi 2 minggu atau sebulan. Nah, untuk budgetingnya harus dihitung lagi nih dari teman-teman semuanya. Misalnya mau pakai objektif apa? Kalau untuk awareness doang sih lebih baik ya ambil kayak daily budget aja, yang minimal budget yang 50.000. Tapi kalau misalnya buat jualan nih, jualannya butuh datengin banyak pembeli, otomatis kan budget ads-nya harus lebih besar ya. Jadi disesuaikan lagi dengan goals-nya atau tujuan iklannya apa. Nanti dihitung lagi budgeting yang mau dipakai berapa nih, karena kan setiap produk, setiap brand punya budget promosi masing-masing ya. Jadi bisa disesuaikan untuk mau pakai minimal budget atau udah punya budget nih sehari berapa. Tapi kalau untuk di Meta Bisnis bisa 50.000 sih sehari. Kalau di Instagram langsung, kalau kita boost ads dari HP, dari akun IG itu bisa 30 ribuan ya sehari. Itu minimal budgetnya gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Bambang sama Kak Dona tadi. Lalu ada dari Kak Ardi Ciforu Coffee. Ini mungkin punya kafe ya usahanya ya. Bisa diajarkan cara menggunakan meta bisnis karena saya selama ini hanya bos langsung dari konten IG-nya. Thank you. Mungkin ada cara lain selain ini Kak. Cara Meta Bisnis tadi sih kalau yang aku sempat spill ya di materi tadi. Kalau misalnya boleh buka materi lagi nggak Mas Adit? Bentar, bisa sih. Coba di halaman berapa ya tadi? Tadi yang objektif ads itu coba. Nah, ini nih nih. Eh, next tadi yang objektif ads. Nah, ini nih. Sebenarnya kalau caranya yang penting punya meta bisnisnya dulu, Mas. Jadi kalau misalnya udah punya akunnya, caranya gampang sih, tinggal ke Google website aja, ke kita search aja Meta Business Manager, kan keluar nanti kita bisa disuruh register dulu, kita bikin accountnya, kita bikin dulu account kita, masukin account Facebooknya, dan kalau bisa kita udah punya Facebook page-nya, karena kalau nggak ada Facebook page nggak bisa bikin bisnis centernya, bisa harus bikin dulu bisnis center. Kalau sudah jadi bisnis center, jadi bisnis manager, kita tinggal set campaign. Set campaign-nya ini kita bisa step-stepnya pilih objektif ads-nya. Ini pilihan objektif ads yang saya jelaskan tadi. Lalu next-nya ada, Mas Adi tolong next-nya. Step selanjutnya setelah memilih objektif ini, tinggal pilih placement ads-nya mau kemana, targeting dan budgetingnya apa. Selanjutnya masukin kontennya. Nah ini teman-teman bisa praktek langsung ya, harus buka dashboardnya nih. Yang penting bikin dulu bisnis manajernya, nanti coba di otak-atik aja. Nah, step-stepnya pasti sama sih seperti ini, gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya dari Kak siapa ya tadi ya? Dari Em, bentar, saya lupa namanya. Oh, Kak Ardi ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi seperti itu. Atau kalau mau tutorial banyak banget di YouTube atau di Google itu kalau step by stepnya pengen lebih jelas lagi detailnya ada di situ. Oke, ini ada Kak Rena nih. Eh, biasanya aku pakai jasa influencer, kakak tingkat. Itu rame banget. Tapi kalau aku nggak pakai jasa itu jadi sepi banget. Story IG. Tergantung modal juga. Jadi gimana Kak kalau kita ramenya cuman pas ada influencer doang, apakah itu berarti kita belum menemukan formula yang pas, jadi kita harus tergantung sama influencer atau gimana? Oke, jadi yang seperti aku jelaskan tadi ya, sosial media strategi itu penggunaan KOL atau influencer itu penting ya. Jadi ternyata pas sudah dipraktikkan karyanya, ternyata pakai jasa influencer lebih rame nih. It's okay, berarti
hal itu bisa kita lakukan lagi di kemudian hari, bisa pakai lagi KOL atau influencernya. Tapi jangan lupakan yang tadi, sosial media organiknya sama sosial media ads-nya. Karena kita nggak bisa kan ketergantungan sama influencer terus, karena seperti yang kita tahu ya, rate influencer makin lama makin naik, makin mahal. Jadi kalau ketergantungan hanya pakai KOL, jadinya nanti kita nggak bisa mandiri. Nah, lebih baik strategi yang digunakan tidak hanya pada influencer, tapi harus juga kita fokuskan tadi pada sosial media organiknya. Kita perbaiki lagi konten-konten yang di dalam akun kita perbanyak lagi datangkan engagement, kita datangkan reach yang banyak ke akun kita, setelah itu baru penggunaan ads. Nah, jadi kita tidak hanya menggunakan influencer, tapi juga tetap menjalankan sosial media organiknya dan sosial media ads-nya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kakak Rena ya tadi ya. Mudah-mudahan Ya, menjawab. Jadi enak Oli. tidak tergantung dengan influencernya. Mungkin influencer juga em, banyak jenisnya ya Kak ya. Ada yang mikro influencer, makro, ada yang udah besar. Jadi kalau ada yang emang dananya nggak cukup gede, bisa kerjasama kok. Beberapa influencer yang masih mikro, mereka mau barter asalkan sama-sama menguntungkan. Yes, Begitu betul kira-kira. Mas Adi. Iya, lalu ada iPhone RD. Ini mungkin eh, berbisnis di iPhone atau gimana saya kurang tahu. Jadi ini nanya harus di PC kah atau bisa ngelink untuk eh, dan bisa ngelink FB dan IG. Kayaknya bisa di device manapun ya Kak ya. Apa Ini emang harus di maksudnya PC? nanya bisnis manager ya? Mungkin step-step tadi cara-caranya tadi untuk kayak bikin eh, meta bisnis dan kawan-kawan itu apakah harus dari PC atau emang pakai device lain bisa? Sebenarnya Nah, kalau Pak. untuk dashboardnya lebih enak lewat laptop, PC atau selain selain baginya ya, atau lewat iPad. Tapi kalau mau lewat HP, setahuku bisa, tapi mungkin lebih displaynya ya, apa tampilannya akan beda karena kan itu pakai web ya. Web di desktop sama di HP kan beda ya. Jadi kalau emang punya laptop ya lebih enak pakai laptop sih untuk bisnis manajernya gitu. Dan itu bisa langsung di ngelink kok. Jadi kita biasa kalau bikin bisnis manager harus ngelink dulu Facebook account-nya, Facebook page-nya, dan IG account-nya. Baru bisa menjalankan ads. Seperti itu. Oke, jadi seperti itulah. Jadi efeknya di tampilan aja kok Kak. Jadi Iya. bisa pakai device apapun sih. Asalkan smartphone juga bisa, tab juga bisa. Begitu lalu, oh ada Kak Adam Naufan. Seberapa besar pengaruh promo lewat medsos yang belum tahu rasa atau kualitas produk daripada promo dari mulut ke mulut yang bikin customer lebih percaya ke produk kita. Oh, mungkin ini perbandingan kita pakai eh, promo digital atau yang konvensional Kak. Jadi dari mulut ke mulut dan sama media digital itu efeknya lebih besar yang mana gitu mungkin. Oke, baik Mas Adam. Jadi kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya, kita bisa lihat ya, orang-orang di sosmed lebih banyak penjualannya saat menggunakan sosmed ya dibanding dari mulut ke mulut. Karena apa? Karena jangkauan audiensnya lebih luas nih. Kalau biasanya dari mulut ke mulut kan hanya wilayah yang Mas jangkau aja. Sedangkan kalau kita pakai sosial media kita bisa ngejangkau seluruh Indonesia. Jadi berapa besar pengaruhnya? Pengaruh banget sih Mas. Makanya kenapa sosial media ini bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan bisnis kita. Jadi kenapa butuhnya strategi-strategi yang tepat agar bisa menjangkau audiens yang tepat juga. Jadi bisa meningkatkan penjualan dari brand-brandnya Mas Adam. Seperti itu. Ya, begitu ya Mas Adam ya. Mudah-mudahan membantu ya. Jadi ya mulut ke mulut mungkin juga bisa dilakukan secara bersama juga ya Kak ya. Selain kita promosi lewat media sosial, mulut ke mulut itu juga kan juga gratis. Jadi ketika ada orang yang suka dengan produknya Kak Adam, pasti juga dia akan menceritakan ke teman-temannya itu secara otomatis. Cuman di era sekarang emang lebih baik karena eranya udah digital. Jadi kalau tidak mengikuti perkembangan sekarang mungkin ketinggalan sama kompetitor. Jadi digitalnya juga harus dijalani. Itu sih. Lalu Ya, anjing. Berapa? iya, Kita buka apa toh? suaranya Kak ya terdengar jelas. Oke. Lalu lanjut ada dari Kak Ana Farihia. Mana kopi mang? Untuk yang baru mulai tapi dana terbatas, yang efektifnya ambil cara yang mana ya Kak? Oke, mungkin ini cara yang berbayar ya Kak. Jadi kita kalau mau memulai bisnis itu
kalau punya modal yang masih terbatas itu lebih baik kita langsung ads atau kita pakai influencer. Mungkin begitu. Oke, thank you Mbak Ana atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk dana terbatas tuh efektifnya gimana sih? Sebenarnya yang tadi ya, step-step yang harus dilakuin yang biasanya saya kasih saran adalah tadi sosial media organiknya dulu nih, dikencengin, dirapiin, konten-kontennya dibagusin dulu. Kalau sosial media organiknya udah bagus, kita baru pakai ads. Jadi jangan sampai udah langsung ads aja lah gitu yang berbayar, sedangkan konten-konten kita belum bagus nih, belum rapi, akunnya masih berantakan, desainnya berantakan, layoutnya berantakan. Jadi lebih baik tetap ngikutin strategi yang step-stepnya tadi. Kalau biasanya rapiin dulu secara organiknya, kita lihat dulu nih apakah organik kita udah bisa datengin banyak followers, bisa datengin banyak pembeli. Kalau secara organiknya bagus, baru kita boost pakai ads. Jadi semuanya itu sudah diperhitungkan dulu sih Mbak. Apalagi kalau kita punya dana terbatas ya, jadi kan harus lebih hati-hati lagi ngeburn duitnya nih. Ngeluarin duitnya harus lebih hati-hati lagi. Jadi kalau bisa tuh kita rapikan dulu organiknya, pasang ads, lalu baru influencer. Influencer ini biasanya kalau udah secara produk udah ini ya, kalau bisa kalau udah rapi lah. Jadi orang nanti influencernya udah review, mereka kan pasti otomatis kepo kan sama produk kita. Mereka datang ke akun kita. Jadi kalau bisa udah rapi dulu. Karena kalau misalnya udah pakai influencer duluan nih, pas dilihat akun kita, ih, kok akunnya followersnya masih 2 orang doang. Jadi kan audiens kurang percaya ya, takutnya kurang percaya sama akun sama brand kita. Jadi lebih baik organiknya dulu dibagusin, followersnya dibanyakin, konten-kontennya dibagusin. Habis itu kita bisa boost pakai ads dan selanjutnya baru pakai si influencer atau KOL. Oke, ini Kak Ana jawab lagi. Iya, kontennya belum bagus, mau dirapiin sendiri. Bisa nggak ya Kak? Soalnya nanya-nanya yang bisa bikin profil kita bagus lumayan bayarnya. Iya, mungkin bisa dijawab dulu sama Eh, Kak Yolanda. iya, kalau misalnya akun itu kan berarti balik lagi ke itu kita ya. Perencanaan kita nih maunya dibawa kemana akunnya. Kalau bisa nggak sih dibikin sendiri? Kalau Bana punya kemampuan dalam hal desain, dalam bisa ambil konten, ya kenapa enggak lakuin sendiri? Atau bisa kalau zaman sekarang kan udah banyak ya Aku freelance-freelance. nanya lagi. Kalau emang mau pakai orang bisa pakai freelance buat bantuin desain-desain feed Instagramnya, buat bikin konten video-video reelsnya itu bisa pakai freelance ya zaman sekarang ya. Kalau memang dananya terbatas, bisa rekrut freelance aja. Dibanding kalau misalnya kalau pakai jasa-jasa yang lain kan lebih mahal biasanya ya. Jadi bisa dirapikan dulu nih. Kalau Mbak Ana punya tim, rapikan dulu aja, coba-coba sendiri. Kalau nggak pakai jasa ini freelance seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Ana ya. Jadi kalau mau instan ya kita bayar orang buat ngerapiin. Cuman kalau mau belajar juga sebenarnya banyak tutorialnya ya eh, dimanapun ada eh, di bahkan di berbagai media sosial dan YouTube itu banyak tutorial gimana cara bikin konten yang bagus, gimana cara mengoperasikan Photoshop. Bahkan sekarang kayak aplikasi-aplikasi HP udah banyak digunakan buat bikin konten ya Kak ya. Iya betul, banyak kayak Nah, Canva, nah, CapCut, gitu-gitu kan bisa pakai yang gratisan ya. Aplikasi iya. gratisan itu bisa banget. Yang udah ada template-nya lah. Ya tinggal pakai template itu bisa sih. Mungkin belajar sebentar udah bisa itu. Cuman kalau pengen cepat ya pasti kita harus pakai orang yang ahlinya gitu. Lalu ini ada Kak Hasi Huta Barat nih. Saya promo iklan bisnis kemitraan bagus pakai Meta Bisnis atau ada cara lain? Mungkin selain Metaverse ada lagi Kak yang eh, kita ketika digital marketing itu efektif. Oke, kalau untuk Facebook, Instagram sih, so far ads-nya yang paling efektif pakai Meta Bisnis. Cuman kalau mau coba-coba yang lain, ya tadi pilihannya kan kalau selain boosting ads bisa pakai influencer, KOL, itu juga bisa jadi pilihan atau opsi sih. Karena kan ads kan kita ngejangkau orang nih. Biasanya orang lebih percaya lagi kalau udah ada yang review. Jadi selain promo iklan pakai bisnis, bisa promo juga pakai KOL atau influencer. Itu sih kalau saran dari saya. Jadi mudah-mudahan membantu ya eh, untuk bisnis kemitraan tentang meta bisnis dan lain sebagainya. Ini Kak Sinta masih bingung nih meta bisnisnya itu seperti apa sih Kak? Minta diulangin nih tentang meta bisnis. Ini
Kak Meta, Kak Sinta mau diulangin tentang step-stepnya atau penjelasannya nih? Balik ke tadi aja kali ya Mas ya, Oh slide ya, yang tadi. slide yang tadi biar disiapkan oleh tim saya. Ini tadi yang sebelumnya ini. Oke, ini aku bantu jelaskan ulang ya Mbak Sinta. Yang pertama harus dilakukan adalah buat dulu akun meta bisnisnya. Bisa lo itu dulu register dulu ya, di search dulu di Google meta bisnisnya, meta bisnis ads manajernya. Lalu bikin dulu bisnis centernya. Biasanya kita akan disuruh masukin email dan lain sebagainya. Setelah register dan akun bisnisnya sudah jadi, biasanya akan disuruh connect akun FB-nya. Setelah akun FB-nya udah di-connect, Facebook page-nya sudah di-connect juga, biasanya akan connect Instagram account-nya. Setelah semuanya udah terkoneksi, kita bisa bikin kampanye ya, kalau pilihannya ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau kita pakai bahasa Inggrisnya ada new campaign. New campaign itu ada objektifnya namanya awareness. Jadi nanti language-nya disesuaikan aja ya. Kalau di English kan ada namanya awareness. Nanti ada juga pilihan objektifnya, ada traffic, ada juga engagement, ada leads, promotion, sales. Ini bisa dipilih saat kita bikin campaign ya atau kampanye. Saat sudah pilih objektif ads-nya apa, misalnya kita pilih traffic nih, mau datengin traffic ke e-commerce kita misalnya. Masukin link e-commerce, nanti kita klik kampanyenya mau campaign pakai objektif traffic, udah diklik. Next selanjutnya adalah, tolong Mas Adit di next slide. Selanjutnya placement ads-nya, kita pilih maunya ads-nya muncul di mana aja. Misalnya mau di Facebook juga, di Instagram juga, Messenger juga, atau audience network. Misalnya maunya di Facebook Instagram, berarti yang di checklist Facebook Instagramnya aja. Audience network sama Messenger-nya jangan diklik. Karena nanti kan otomatis budgetnya akan kebagi ke 4 kan kalau diklik semua. Jadi pilih salah satu aja atau pilih dua, misalnya mau Facebook Instagram. Selanjutnya adalah pilih targeting dan budgeting. Targetingnya itu apa sih yang bisa kita pilih? Yang tadi itu audiens atau pemirsanya yang pengen kita jangkau. Misalnya orang-orang di Jabodetabek itu bisa kita masukin locationnya. Mau Jabodetabek doang kah? Atau mau seluruh Indonesia juga bisa. Pilih jenis kelaminnya, mau laki-laki atau perempuan. Kalau mau dua-duanya juga bisa, jadi pilih semuanya. Umurnya, usianya, misalnya kita produknya produk untuk ibu-ibu, berarti kan otomatis usianya yang kita ambil usia menengah ya, seperti kayak 25 tahun sampai 40 tahun misalnya, itu bisa kita pilih usianya. Setelah itu next selanjutnya adalah budgeting. Budgeting ini bisa kita sesuaikan ya, mau berapa rupiah sehari. Ini bisa pakai ini daily budget ya pilihannya. Saya kita daily budgetnya 50.000, masukkan 50.000. Nanti pilih schedule ads-nya. Schedule ads-nya mau jalan sebulan, pilih berarti tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah itu nextnya tinggal pilih kontennya deh. Misalnya kontennya mau dari Instagram atau dari konten Facebook, nanti pilih mau konten foto, konten reels, segala macam itu bisa kita pilih gitu. Gitu ya Kak Sinta. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Sinta ya tentang step-step tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Yolandanya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Ardi ya. Nanti histori iklan yang sudah pernah kita bos muncul nggak Kak di Meta Bisnis? Mungkin sebagai laporan gitu Kak. Oh, reportnya ya, ada. Biasanya meta bisnis tuh lengkap, kita bisa lihat report per hari, kita bisa langsung lihat report keseluruhannya tuh ada, tinggal kita download aja itunya reportnya. Jadi nanti tinggal buka dashboardnya, di dashboardnya itu ada pilihannya juga sih. Kita bisa download result ads-nya, jadi kita pilih campaign mana yang mau kita tarik datanya, itu ada di dashboard ads, gitu. Oke, itu juga keuntungan kita menggunakan itu ya promosi Ya, digital ya Kak, ya. betul. Jadi kita nggak perlu report manual, semua datanya udah lengkap, tinggal kita baca aja dan kita bisa langsung nyari tahu nih solusi atas data-data ini apa begitu. Betul Oke, banget, Mas Adit. ini sudah nggak kerasa udah 1 jam kita ngobrol teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ingin ngobrol sama Kak Yulanda bisa
ke medsosnya Kak Yolanda atau nomor HP ya tadi ya? Ya tuh boleh tadi yang di slide terakhir Ya, atau nanti udah kalau di screenshot atau medsos, udah screenshot ya. Boleh kalau nanti di medsos, dihubungi. Medsosnya bisa di Instagram sih susah ya username-nya nggak usah WhatsApp aja tadi kalau oh ya WhatsApp aja yang tadi ya. terakhir udah pada scan QR atau belum ya? Oh tuh Mas tolong boleh di slide terakhir tadi nggak Mas? Oh ya, Belum kita pada. kita kita kirim ke materinya ke grup aja biar teman-teman bisa baca semua Oke materi Bang. juga sama namanya juga. Atau kalau Kak Yolanda mau sharing IG atau nomornya bisa diklik di kolom komentar biar teman-teman bisa langsung opas biar gampang ya nanti. Oke. Oke, sambil ngingetin juga teman-teman jangan lupa share keseruan sore hari ini di IG story masing-masing ya teman-teman ya. Nanti silakan upload keseruan sore hari ini di Instagram Story dan di tag @serudimajus dan @majuindonesia. Nanti teman-teman yang terpilih akan mendapatkan hadiah berupa e-wallet dari admin kita. Akan dihubungi, nanti habis itu akan dikirim hadiahnya. Begitu. Oke, mungkin ada closing statement Kak buat teman-teman yang masih ragu-ragu nih mau mulai mendigitalisasi bisnisnya atau mau mempromokan bisnisnya pakai ads di metaverse ini. Oke teman-teman, yang penting jangan pernah takut mencoba, kita terus belajar karena seperti yang kita tahu bahwa teknologi terus berkembang, jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan takut mencoba, intinya teman-teman semangat, semoga brand-brandnya bisa lebih maju lagi, bisa menjangkau banyak orang lagi. Semangat semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Yolanda. Itu udah ada WA sama IG-nya ya teman-teman Ya, aku masukin di ya kolom teman-teman. komentar. Jangan lupa di follow dan ya kalau emang penting bisa langsung WA nanya-nanya ke Kak Yolanda siapa tahu bisa kerjasama ya Kak ya. Ya betul, nanti Siapa aku tahu. boleh nih kalau pengen butuh bantuan untuk ads-nya bisa ke aku. Nah, begitu. Kak Yolanda kalau boleh tahu domisili di mana? Aku di Jakarta. Oke, bisa. Apalagi yang deket-deket teman-teman bisa langsung konsultasi kayaknya ya nanti ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Yolanda atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa memaksimalkan bisnisnya dari apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi teman-teman bisnisnya jadi lebih besar lagi, buka cabang di mana-mana. Jangan lupa itu di chat Kak Yolanda disuruh mampir ke kafenya atau di restorannya, siapa tahu bisa nyobain dan siapa tahu bisa ngobrol lagi lebih banyak ya teman-teman. Jadi di setiap Jumat kita akan ada ruang maju. Jadi teman-teman boleh ikut secara gratis. Kita akan membagikan materi tentang bisnis apapun itu. Jadi nanti akan mungkin suatu saat mungkin Kak Yolanda bisa sharing materi bareng kita lagi ya. Nanti mungkin Siap. di materi yang berbeda. Jadi karena emang 1 jam kayaknya nggak kerasa masih kurang, masih banyak yang bisa dibicarakan ya Kak ya. Begitu teman-teman. Jadi terima kasih banyak yang udah hadir. Terima kasih banyak Kak Yolanda, sehat selalu dan Makasih sukses banyak juga Mas Adit. ya Terima karirnya. kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ruang Maju sore ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Maju sebagai aplikasi wirausaha lengkap telah membantu banyak UMKM Indonesia untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terbukti, sejak Indonesia diterjang pandemi sampai saat ini, kami justru tumbuh dengan pesat hingga 800%. Ini adalah tanda bahwa Maju ikut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kita tahu saat ini banyak teman-teman UMKM di luar sana yang belum tersentuh teknologi, belum terbiasa dengan kemajuan zaman yang sudah serba digital. Karena itu kami di Marketing dan Sales memiliki misi untuk membantu mereka beradaptasi menyambut perubahan melalui implementasi teknologi. Lebih dari sekedar berjualan, yang kami lakukan adalah mengedukasi untuk membuka wawasan dan peluang menuju ekonomi yang berkelanjutan. Kami menggali insight dari para pelaku usaha di Indonesia. Kami melakukan riset bagaimana mereka menjalankan bisnisnya sehari-hari. Awalnya saya jalanin bisnis itu semuanya serba manual lah. Tapi setelah setahun berjalan, saya dikenalkan oleh aplikasi Maju. Ini benar-benar ngebantu saya banget. Gak nyangka ada aplikasi yang bisa bikin urusan bisnis saya bisa jadi serba otomatis.
Kini, Maju telah melahirkan fitur-fitur unggulan asli dari tangan anak bangsa. Mulai dari kasir online, manajemen inventory, karyawan, akuntansi, analisa bisnis, CRM, aplikasi owner, hingga integrasi marketplace dan online food order. Kami di Maju juga berkomitmen untuk selalu memberikan dampak baik yang berkesinambungan untuk UMKM Indonesia. Melalui program akselerasi bisnis Maju Wira, kami secara konsisten memberikan bimbingan serta injeksi motivasi agar UMKM Indonesia bisa terus berinovasi dan tumbuh. Di Maju Wira, kami juga mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan membuka jalan untuk mendapatkan tambahan modal dari institusi keuangan yang sudah bekerja sama dengan Maju. Ketika saya mengikuti mentor Maju sesi 1 yang dilaksanakan oleh aplikasi Maju itu, ilmu yang saya dapatkan cukup luar biasa. Ilmu yang tentang pengembangan bisnis. Gimana caranya kita mengembangkan bisnis di beberapa kota. Nah, alhamdulillah dari itu sehingga kita kemarin bisa goal franchise ada di Kota Mojokerto sama Kota Pandaan. Program mentor Maju 1. Karena besarnya jumlah merchant ini, kami sering kedatangan pelanggan untuk bertanya ini itu, memberikan saran, atau sekedar curhat. Tapi kami tidak pernah sekalipun menutup telinga kami. Untuk itu, mulai dari chat, WhatsApp, panggilan telepon 24 jam, hingga kunjungan langsung ke 60 kota di seluruh Indonesia. Selama kita berlangganan di Maju sih nggak banyak kendala ya. Semuanya benar-benar aman. Karena biasanya kalau kita masih ada yang bingung cara pakainya, masih nggak ngerti fungsi fiturnya, kita langsung tanya ke tim Maju lewat layanan telepon. Bukan cuma fokus mencari konsumen, kami di Maju juga akan terus mencari dan menjaring talenta-talenta terbaik dari seluruh pelosok negeri. Namun, tentu aja itu bukan cuma soal hard skill, tapi juga soal bagaimana mereka bisa memiliki mindset yang sama dengan Maju. Ini adalah bukti nyata dari langkah kita. Langkah kecil yang dimulai dari beberapa kaki. Langkah yang tidak pernah lelah untuk percaya bahwa sebuah mimpi perlahan dapat berubah menjadi kenyataan. Saya Adi Wahyu Rahadi bersama segenap keluarga Maju Indonesia akan terus melangkah maju melampaui batasan. Bukan hanya untuk kami sendiri, tapi untuk kemajuan perekonomian negeri.